Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini saya ingin mengajak kita semua bicara tentang keluarga sejahtera. Apa yang ingin kita bahas dari istilah atau terminologi keluarga sejahtera, yaitu kita ingin mengetahui apa ukuran atau apa indikator bahwa sebuah keluarga itu disebut sebagai keluarga sejahtera. Dari sekian banyak indikator, maka kemudian pilihan jatuh pada atau kita gunakan keluarga sejahtera versi BKKBN tahun 2008. Jadi keluarga sejahtera versi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional tahun 2008. Mengapa ini kita pilih? Karena ternyata poin-poinnya atau indikatornya detail dan mudah untuk kita lihat, atau kalaupun kita ingin mencapainya mudah kita amati di lapangan. Mari kita mulai. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang mampu memenuhi minimal ada 4 unsur kebutuhan, yaitu pertama, kebutuhan yang bersifat dasar, kedua, kebutuhan yang bersifat sosial psikologis, kemudian kebutuhan pengembangan, dan yang keempat, kebutuhan berkontribusi. Saya ulangi, keluarga sejahtera adalah keluarga yang mampu memenuhi 4 kebutuhan atau minimal 4 kebutuhan, bisa dikembangkan nanti. Yang pertama, kebutuhan yang bersifat dasar. Yang kedua, kebutuhan sosial psikologis. Yang ketiga, kebutuhan pengembangan. Dan keempat, kebutuhan berkontribusi. Mari kita bahas lebih detail satu demi satu. Pertama, kebutuhan yang bersifat dasar, yaitu pangan atau makanan. Jadi sebuah keluarga disebut sejahtera kalau ia dapat memenuhi kebutuhan makan atau kebutuhan pangannya. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan sandang atau pakaian. Kemudian kebutuhan papan atau perumahan atau tempat tinggal. Kemudian kebutuhan kesehatan. Jadi bagaimana keluarga tersebut diusahakan agar dalam keadaan sehat dan kalaupun sakit kemudian bisa segera berobat sehingga kemudian menjadi sehat kembali. Kemudian kebutuhan pendidikan, yaitu pendidikan yang baik bagi suatu keluarga, dan ukurannya tentu saja pendidikan formal, ya, dari mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan seterusnya. Jadi perguruan tinggi kan bisa S1, S2, S3 dan seterusnya. Jadi itu, dan kalau bicara pendidikan tentu kita paham ada istilah belajar seumur hidup atau pendidikan sepanjang masa gitu. Jadi pada intinya tiap orang harus terus-menerus belajar, terus-menerus mengikuti pendidikan baik formal maupun yang non formal atau informal. Itu kebutuhan yang bersifat dasar. Jadi saya ulangi, kebutuhan yang bersifat dasar itu pertama yaitu kebutuhan pangan, makanan, sandang, pakaian, papan, perumahan atau tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang bersifat sosial psikologis, seperti kebutuhan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian kebutuhan untuk makanan yang mengandung protein hewani, misalnya daging, ikan, dan sejenisnya. Kemudian kebutuhan ruang untuk interaksi keluarga, jadi ruangnya harus ada ruangan di dalam rumah atau di dalam tempat tinggalnya untuk interaksi keluarga. Kemudian kebutuhan penghasilan, jadi kalau di kebutuhan yang bersifat dasar, penghasilan tidak dibahas, yang penting ada pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan. Ya mungkin dibantu oleh orang lain, misalnya dari orang tua. Tapi ketika bicara di kebutuhan sosial psikologis harus ada penghasilan. Jadi artinya penghasilannya harus mandiri. Ya. Itu jadi kebutuhan, saya ulangi, kebutuhan sosial psikologis, ibadah, makan makanan berprotein hewani, kemudian ada ruang untuk berinteraksi anggota keluarga di dalam rumah atau tempat tinggal, memiliki penghasilan, kemudian dapat membaca tulis huruf Latin. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti program keluarga berencana. Kenapa ini masuk? Ya, tentu karena wajar saja, ya, karena keluarga sejahtera versi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Dan memang keluarga itu kan perlu direncanakan, bukan masalah berapa jumlah anak, ya, tapi tentang bagaimana sebuah keluarga direncanakan. Saya ulangi, kebutuhan sosial psikologis terdiri dari ibadah, kebutuhan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian kebutuhan untuk memenuhi protein hewani, kemudian kebutuhan adanya ruang untuk interaksi keluarga di dalam rumah atau di dalam tempat tinggal, kemudian adanya penghasilan, kemudian mampu membaca tulis huruf Latin, dan kebutuhan keluarga berencana atau mampu
membuat perencanaan keluarga yang matang. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan pengembangan. Kebutuhan pengembangan terdiri dari peningkatan keagamaan. Jadi kalau yang di kebutuhan sosial psikologis kan bicara tentang ibadah. Ini sudah lebih ke hal-hal yang mungkin lebih filosofis begitu ya. Peningkatan keagamaan, mungkin peningkatan ketakwaannya, kalaupun beribadah mungkin kualitas ibadahnya lebih baik. Kemudian menabung. Mari kita bandingkan di kebutuhan yang bersifat dasar tidak ada penghasilan, tetapi kemudian pada kebutuhan sosial psikologis ada muncul kebutuhan penghasilan, dan di kebutuhan pengembangan ada kebutuhan untuk menabung. Jadi makin sejahtera. Ya, kemudian jadi kalau kita perhatikan kebutuhan 1, 2, 3, dan 4 itu menunjukkan kesejahteraan yang semakin baik ya. Kebutuhan yang bersifat dasar, kemudian kalau itu sudah terpenuhi naik ke level berikut, kebutuhan sosial psikologis. Kalau itu sudah terpenuhi naik lagi ke level berikut, kebutuhan pengembangan ya. Kebutuhan pengembangan tadi diawali dengan peningkatan keagamaan, jadi bukan cuma sekedar ibadah tapi kualitas ibadahnya, kemudian hal-hal yang bersifat filosofis, kemudian kebutuhan untuk memiliki tabungan, kemudian kebutuhan berinteraksi dalam keluarga. Kalau di kebutuhan yang kedua itu kan tadi dikatakan kebutuhan sosial psikologis, memiliki ruang untuk interaksi keluarga di dalam rumah atau di tempat tinggal, maka sekarang bukan cuma ruangnya tapi interaksinya ya. Jadi kebutuhan pengembangan itu adalah berinteraksi dalam keluarga, kemudian ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, jadi aktif di masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan mampu memperoleh informasi, jadi sudah butuh informasi. Kemudian naik lagi ke level berikut adalah terpenuhinya kebutuhan berkontribusi. Kebutuhan berkontribusi itu misalnya secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang berikut berperan aktif sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan sosial keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan, dan lain-lain. Jadi ini adalah kebutuhan yang paling tinggi ya, kebutuhan berkontribusi. Jadi kalau kita perhatikan level kesejahteraan itu, pertama adalah keluarga yang levelnya di paling bawah, yaitu keluarga yang baru mampu memenuhi kebutuhan yang bersifat dasar, pangan, sandang, papan, perumahan, kesehatan, pendidikan. Kemudian dia naik lagi ke level yang berikutnya, kalau dia sudah mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologis, ibadah, makan protein hewani, ada ruang untuk interaksi keluarga di rumah atau di tempat tinggalnya, memiliki penghasilan, bisa baca tulis huruf Latin, dan punya konsep tentang keluarga berencana. Dan kalau itu kemudian sudah terpenuhi, naik lagi ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu yang sudah mampu memenuhi kebutuhan pengembangan, ya seperti peningkatan keagamaan. Jadi bukan cuma sekedar ibadah, tapi paham betul tentang hal-hal yang filosofis, termasuk kualitas ibadahnya. Kemudian memiliki tabungan, berinteraksi dalam keluarga, bukan cuma punya ruang dalam rumah untuk berinteraksi keluarga, tapi juga ada interaksi keluarganya, interaksi antar anggota keluarga. Kemudian ikut melaksanakan kegiatan yang ada di masyarakat. Kemudian yang berikutnya yang penting juga adalah mampu memperoleh informasi. Dan kalau itu sudah terpenuhi, naik lagi ke level berikut, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan berkontribusi. Apa itu? Secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dan berperan aktif sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan, dan lain-lain. Demikian sahabat-sahabat sekalian, apa yang kita sebut sebagai kesejahteraan, ya, keluarga sejahtera versi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional tahun 2008, yang kalau kita cermati itu bisa membantu kita sebagai acuan, setidak-tidaknya acuan normatif untuk membangun sebuah keluarga sejahtera. Meskipun ini masih dalam versi BKKBN tahun 2008, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, tetapi kemudian kalau Anda ingin berkreasi bisa Anda kembangkan sendiri, ya, bisa sahabat-sahabat kembangkan sendiri. Yang penting sahabat-sahabat sekalian harus perhatikan bahwa keluarga itu disebut sejahtera kalau ia mampu memenuhi kebutuhan yang bersifat dasar, mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologis, mampu memenuhi kebutuhan pengembangan,
dan mampu memenuhi kebutuhan berkontribusi. Sampai kira demikian kita akhiri pertemuan kita. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.